Welcome to Dusun Tunggul. Halo teman-teman semua dimanapun kamu berada. Admin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Suku Pedalaman. Di tahun keduaku bekerja, aku ditugaskan ke salah satu kabupaten di provinsi paling timur di Indonesia. Bukan aku saja yang dikirim ke sana saat itu, karena ada beberapa organisasi swasta dari beberapa negara lain yang juga mengirimkan perwakilannya ke sana. Di daerah ini udaranya sangat dingin, karena memang kota ini berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Bahkan, kita harus memakai jaket yang sangat tebal di malam hari. Pusat keramaiannya kecil dan tidak terlalu ramai. Kebanyakan hanya pendatang yang tinggal di pusat kota, sedangkan orang asli pribumi, mereka memilih untuk tinggal di pedalaman yang letaknya di lereng-lereng gunung yang jaraknya lumayan jauh dari pusat kota. Aku bekerja di Komisi Penanggulangan AIDS. Belum genap 1 minggu sejak aku datang, aku dan beberapa temanku harus pergi ke pedalaman karena menurut data yang kami dapat, pasien HIV di sana meningkat dengan pesat. Kami diantar oleh Mas Heri menggunakan mobil dinas kesehatan berjenis semi-truk yang hanya bisa dinaiki oleh 5 orang. Mas Heri adalah seorang tenaga kesehatan yang berasal dari kota Solo yang sudah cukup lama tinggal di sana. Dia sudah paham betul kondisi jalan menuju pedalaman dan sudah lumayan fasih berbahasa daerah setempat. Perjalanan menuju pedalaman cukup menyenangkan karena kami bisa menikmati pemandangan yang sangat indah dari dalam mobil. Udaranya pun segar dan terasa bersih sekali. Setelah lebih dari setengah perjalanan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh arak-arakan orang pribumi yang sepertinya tubuh mereka sengaja dicat hitam. Ada puluhan orang jumlahnya. Mereka seperti akan pergi untuk berperang. Ada yang membawa tombak, panah, parang, pedang, dan persenjataan lain. Entah karena mereka benar akan berperang atau karena memang ada acara adat, kami pun tidak tahu pasti. Mas Heri langsung menepikan kendaraan yang kami tumpangi ke pinggir jalan. "Tolong teman-temannya disuruh tenang dan jangan panik ya mas," kata Mas Heri kepadaku. Arak-arakan itu semakin mendekat. Aku sedikit kalang kabut dengan situasi ini. Tapi sepertinya tidak ada yang mempedulikan keberadaan kami di dalam mobil ini. Namun tiba-tiba ada seseorang, salah satu dari mereka menempelkan wajahnya ke kaca mobil kami. Kami semua tegang memperhatikan orang itu dari dalam mobil. Lalu orang itu mengelilingi mobil kami dan meneliti seluruh isi dalam mobil. Setelah itu, dia pun pergi kembali mengikuti kelompoknya yang mulai berjalan jauh dari mobil kami. Mas Heri kembali menginjak pedal gas dan mulai melajukan kendaraan ini lagi. Mas Heri bertanya padaku, "Mas, lihat berapa orang tadi?" Aku yang masih tegang cuma menjawab seperlunya. "Gak sempat ngitung mas, banyak banget itu," ucapku sambil mengatur detak jantungku. Mas Heri lalu tersenyum dan berkata, "Oh, berarti mas ini bukan orang sembarangan juga ya." "Maksudnya gimana mas?" tanyaku heran. Tapi Mas Heri tidak menjawab pertanyaanku. Kejadian tadi membuat aku dan teman-temanku sangat tegang. Bagaimana tidak, ini adalah pengalaman pertama kami seumur hidup melihat hal seperti ini. Lalu, Maria yang berasal dari Belanda mulai menangis dan meracau ingin kembali ke mes. Tapi syukurlah teman-teman yang lain berhasil menenangkannya. Kami yang berangkat dari mes pukul 9 tadi pagi, tiba di lokasi desa itu sekitar pukul 3 sore. Kami disambut oleh beberapa warga desa wanita dengan ramah sekali. Tapi, kepala suku tidak bisa menemui kami karena menurut penjelasan salah seorang dari mereka, beliau sedang berkabung. Hari sudah menuju senja. Kami melihat dari kejauhan sepertinya warga desa ini sedang sibuk mempersiapkan sebuah pesta. Entah ada perayaan apa, tapi kulihat ada tumpukan kayu bakar yang tinggi sekali. Lalu kami pun ditempatkan di salah satu hona yang cukup besar oleh perwakilan dari kepala suku. Berbeda dengan apa yang kami duga dari luar, ternyata saat kami masuk, ruangan di dalam hona ini terlihat cukup luas. Mungkin bisa menampung 6-10 orang. Malam pun tiba, udaranya sangat dingin sekali.
Lalu seseorang warga yang tadi mengantar kami ke Honai ini muncul di depan pintu dan mengajak kami keluar menuju pesta yang sepertinya akan segera dimulai. Lalu kami berjalan beriringan menuju lokasi pesta yang dilihat dari jauh sepertinya sangat ramai sekali. Suasana jalannya sangat gelap dan pohon-pohon yang berdiri menjulang ini terlihat menakutkan sekali di malam hari. Waktu itu kami belum mengetahui ada acara apa sebenarnya, karena Mas Heri pun enggan bercerita. Yang jelas, ada tumpukan kayu bakar yang disusun sangat tinggi dan ada beberapa tumpukan-tumpukan batu berasap di sekelilingnya. Aku berjalan paling belakang di antara teman-temanku waktu itu, dan saat tiba-tiba, dari sudut mataku terlihat seperti ada api yang terbang di antara pohon-pohon itu. Tapi saat ku tengok, api itu tiba-tiba meredup dan hilang. Aku tidak berpikir macam-macam karena aku memang belum mengenal keadaan desa ini. Mungkin saja itu memang api yang sengaja digantung untuk penerangan jalan, pikirku saat itu. Aku terus melangkah menuju gapura tempat keramaian itu. Namun tiba-tiba temanku yang tadi berjalan di depanku sudah menghilang dari pandanganku. Aku coba mencari-cari mereka di antara keramaian pesta yang besar ini, tapi tidak kutemukan. Lalu saat terdengar lantunan lagu dari salah seorang warga desa, semua orang yang hadir langsung duduk di tanah mengelilingi tumpukan kayu bakar yang tinggi tersebut. Keadaannya remang-remang karena memang obor hanya terdapat di beberapa titik saja. Suara riuh mulai terdengar dari mulut mereka. Sangat riuh dan terus seperti itu sampai akhirnya seseorang berdiri lalu berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Dari mahkotanya yang indah, dapat kupastikan jika itu adalah kepala suku di desa ini. Lalu kayu bakar itu pun mulai dinyalakan dan beberapa orang dari mereka mulai mendekati tumpukan-tumpukan batu yang berasap tadi. Aku sama sekali tidak paham dengan pesta ini, tapi kulihat hampir semua orang menangis dan bersedih. Bahkan, beberapa wanita di dekat kepala suku itu menangis histeris. Batu-batu yang berasap tadi mulai dibongkar dan ternyata itu adalah cara mereka memasak yang akhirnya aku tahu jika itu adalah budaya bakar batu. Aku masih juga belum bisa melihat keberadaan teman-temanku karena situasinya memang ramai sekali. Mungkin ada sekitar 500-600 orang yang hadir saat itu. Dan semua yang hadir, mereka menggunakan pakaian khas adat mereka, kecuali aku. Di dekat api unggun yang apinya mulai membesar itu, ada beberapa orang yang kemudian menari sambil bernyanyi. Nadanya sangat pilu sekali. Aku melihat beberapa perempuan yang semakin keras menangisnya. Kulihat juga wanita yang duduk di samping kepala suku itu menjerit-jerit lalu pingsan. Para wanita lain lalu menghampirinya dan mencoba menyadarkannya. Aku bingung, ini sebenarnya acara apa sih? Tanyaku dalam hati. Aku bukan merasa risih atau merasa aneh. Hanya saja, aku takut keberadaanku malah mengganggu acara mereka. Maka aku mulai beranjak dari tempat dudukku yang memang paling belakang. Aku berjalan mundur dengan maksud mencari teman-temanku dari jarak pandang yang lebih luas. Secara tak sengaja, aku melihat ada bayangan hitam besar yang berdiri di belakang kepala suku tadi. Entah mengapa hati ini tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan bayangan itu. Aku seperti paham jika itu bukan manusia, padahal sebelumnya aku tidak pernah mengalami hal gaib seperti ini. Bayangan hitam dan besar itu seperti mengunyah-ngunyah sesuatu dan mengeluarkan liur merah di kiri kanan bibirnya. Matanya merah menyala, dan tangannya yang panjang dan besar itu kini sedang memegang kepala dari perempuan yang pingsan tadi, yang itu ternyata adalah istri dari kepala suku. Waktu itu, tidak ada rasa takut sedikit pun aku pada bayangan tinggi besar itu. Malah, aku mulai berlari ke arahnya dengan maksud mengusirnya. Lalu kemudian bayangan itu seperti tahu jika aku memperhatikannya, dan dia pun seperti berkelebat menghilang di balik pohon. Setelah bayangan hitam besar itu tak terlihat lagi, aku kembali mencari teman-temanku sambil berjalan sedikit menjauh dari pesta itu. Tapi tiba-tiba, ada bola api besar terbang menuju ke arahku, dan sangat cepat sekali, seolah-olah ingin menabrakku. Aku pun lalu menghindar dengan menjatuhkan badanku ke tanah, dan saat aku terjatuh, tiba-tiba aku melihat kepala seorang wanita tergeletak miring tanpa tubuh tepat di depan mataku. Matanya yang tadi tertutup tiba-tiba terbuka dan dia tertawa dengan suara kecil yang nyaring sekali. Aku langsung berteriak ketakutan. Lalu aku coba berdiri untuk kembali ke pesta tadi. Tapi tiba-tiba kakiku ditarik oleh tangan seseorang dari dalam tanah.
Aku pun terjatuh lagi. Lalu kurasakan ada tangan-tangan lain yang kini mencoba menggerayangi tubuhku dan kepalaku. Tangan-tangan itu berlendir dan sangat bau sekali. Aku terus mencoba bangkit walaupun berat rasanya. Lalu setelah aku lepas dari tangan-tangan itu, aku pun berlari sekencang mungkin ke arah pesta. Tapi kuperhatikan, pesta itu semakin menjauh dariku. Dari belakang kudengar ada suara tawa anak-anak kecil yang sangat menakutkan. Dalam keadaan berlari, aku langsung menengok ke belakang. Dan kulihat, banyak sekali anak-anak kecil yang kini sedang mengejarku. Aku langsung mempercepat laju lariku ke arah pesta itu, namun pesta itu sudah hilang dari pandanganku. Kemana mereka? Kataku saat itu sambil terus berlari ketakutan. Dan tiba-tiba, aku terperosok pada sebuah lubang yang cukup dalam. Aku terjerembab ke dalam lubang itu dengan posisi tengkurap. Kurasakan tanah-tanah di bawah tubuhku ini seperti bergerak-gerak kecil. Dan saat kuperhatikan, itu bukan hanya sekedar tanah, melainkan belatung hitam yang jumlahnya sangat banyak sekali, mungkin ribuan. Aku berteriak sekeras-kerasnya dan coba untuk keluar dari lubang itu, tapi tidak bisa. Aku menggelinjang membolak-balikan tubuhku karena jijik. Aku berteriak-teriak tak karuan dan tiba-tiba terdengar suara tawa dari seorang laki-laki yang kini berdiri di bibir lubang. Dia menatapku dengan tajam. Ternyata itu adalah makhluk hitam besar yang tadi berdiri di belakang kepala suku. Lalu dengan tiba-tiba dia bergerak meloncat ke atas tubuhku yang masih menggelinjang-gelinjang tak karuan. Dan dengan membabi buta, dia menghujamkan sebuah pisau besar ke tubuhku berkali-kali. Perutku dibeleknya hingga kulihat ususku keluar berceceran. Aku berteriak-teriak kesakitan dan ketakutan. Darahku mengalir keluar dari tubuhku dengan sangat banyak sekali, sampai-sampai menggenangi lubang itu. Tubuhku tenggelam di dalam darahku sendiri. Aku berusaha mengangkat kepalaku agar bisa bernafas. Secara mengejutkan, makhluk itu menancapkan pisau besarnya ke tengah ubun-ubunku dengan kedua tangannya. Aku berteriak sekeras mungkin karena rasanya sakit sekali. Aku terus meronta-ronta sampai akhirnya pandanganku pun gelap. Dan sepertinya aku mati. Aku membuka mataku dan kulihat matahari sudah bersinar di atas sana. Aku merasa tubuhku basah kuyup dan kedinginan. Saat tersadar, ternyata aku sedang berada di air dan hanyut terbawa arus. Aku gelagapan dan langsung berusaha berenang menuju tepi sungai. Nafasku tersengal-sengal oleh air yang masuk ke rongga dadaku. Aku terus mencoba mengatur nafasku sambil melihat keadaan di sekelilingku yang sepertinya hutan belantara. Aku meraba-raba tubuhku yang tadi terasa sakit saat makhluk besar itu mencabik-cabik seluruh badanku. Aku coba memegang kepalaku dan kurasakan badanku sepertinya baik-baik saja. Aku berpikir mungkin tadi itu hanya sebuah mimpi. Tapi kini, di mana aku ini? Tanyaku dalam hati. Cukup lama aku terduduk di bibir sungai ini sambil memikirkan semua kejadian yang menimpaku. Aku juga bingung harus berjalan kemana saat ini. Aku sempat berpikir mungkin ini aku sedang berada di alam kematian. Tapi tiba-tiba terdengar ada seseorang seperti sedang bersenandung yang bahasanya seperti bahasa daerah setempat. Aku langsung beranjak dari situ dan mencoba mencari sumber suara itu. Aku mulai berjalan di antara bebatuan dan ditemani pohon-pohon yang besar di sekitarku. Aku terus berjalan sampai kakiku terasa lelah sekali. Tapi tak juga kutemukan sosok yang bersenandung itu. Suaranya masih sama, masih terdengar sangat jauh. Aku mulai menangis, sedih, bingung dengan keadaan yang menimpaku ini. Dalam hati aku beristighfar dan terus berdoa. Suara orang itu tiba-tiba terdengar seperti mendekat. Aku yang mulai kehilangan harapan, mulai bangkit lagi dan melanjutkan perjalananku. Tak henti-hentinya aku terus berdoa di dalam hatiku berharap menemukan seseorang di hutan ini. Tak lama setelah itu, hujan turun cukup deras membasahi seluruh tubuhku. Aku mulai stres dan mulai menangis lagi. Aku mulai panik dan pikiranku mulai kacau. Bagaimana jika tidak kutemukan siapa-siapa di hutan ini? Pikirku saat itu. Lalu aku duduk di bawah pohon rindang dengan harapan terlindung dari derasnya hujan ini. Tapi tetap saja badanku basah kuyup. Aku sudah pasrah. Aku kelelahan dan aku sudah tidak bisa mengatur nafasku lagi. Aku menangis sekeras-kerasnya. Aku berteriak-teriak meminta ampun atas kejadian ini. Lalu hujan berhenti dengan sangat tiba-tiba dan suasana pun langsung mendadak terang benderang.
Dan saat itu, samar-samar ku dengar ada seseorang yang memanggil-manggil namaku. Aku beranjak dari tempat dudukku, lalu berteriak membalas panggilan itu. Suara itu terdengar lagi dan semakin keras. Lalu aku berteriak dengan lantang untuk memberi tanda keberadaanku. Terlihat dari jauh seseorang berjalan ke arahku menggunakan pakaian adat yang lengkap dengan mahkotanya. Aku langsung merasa tenang karena aku tahu itu adalah sang kepala suku. Dan di belakangnya muncul Mas Heri yang terlihat sudah sangat kelelahan. Aku yang sudah putus asa langsung berlari ke arah mereka dan langsung memeluk Mas Heri. "Mas, sampean ini sedang di alam lain," kata Mas Heri kepadaku. Aku sedikit aneh dengan pernyataan Mas Heri. Lalu sang kepala suku tersenyum kepadaku sambil memberiku minuman berwarna hitam. Aku berani meminumnya setelah Mas Heri sedikit memaksaku. Dan setelah aku tenggak minuman itu, tiba-tiba kepalaku mendadak sakit. Aku seperti linglung, dan hutan ini seperti berputar mengelilingiku. Aku masih dalam keadaan membungkuk-bungkuk mengeluarkan isi perutku yang berwarna merah dan berasap. Dan saat kusadari, kini aku berada di sebuah hona yang dikelilingi oleh beberapa orang pribumi yang sepertinya sedang melakukan ritual. Badanku lemas dan seperti tak punya tenaga lagi. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhku. Tapi aku merasa tenang karena aku lihat Mas Heri dan teman-temanku ada di sana. Setelah seharian tertidur dan badanku sudah terasa baik, aku, Mas Heri, dan teman-temanku yang lain menemui kepala suku untuk berbincang-bincang sekalian berpamitan. Sang kepala suku menjelaskan kejadian yang menimpaku setelah aku melihat bola api yang terbang saat aku berjalan menuju pesta semalam. Dari keterangan beliau, desa mereka diserang menggunakan ilmu hitam tua oleh keluarga pembunuh anaknya yang tidak terima atas keputusan hukum adat. Sebenarnya serangan itu ditujukan kepada kepala suku, keluarga, dan penghuni desa. Namun, karena kuatnya perlindungan dari para leluhur terhadap suku ini, maka ilmu hitam itu tak sanggup menembus desa ini dan para penghuninya. Lalu kemudian makhluk-makhluk kiriman itu menyerangku karena di antara semua yang hadir di pesta itu, tubuhku lah yang paling lemah dalam hal gaib. Konon katanya, jika makhluk-makhluk yang dikirim itu tidak mendapat korban, maka ilmu hitam tua itu akan berbalik meminta tumbal dari pihak pengirim serangan itu. Aku bersyukur karena selama aku tidak sadarkan diri akibat serangan itu, kepala suku dan tetua-tetua desa ini tidak henti-hentinya melakukan ritual untuk segera membawaku kembali dari dunia gaib. Karena jika terlambat sedikit saja, bisa-bisa ragaku tersesat di dalamnya untuk selamanya. Di perjalanan pulang, Mas Heri kembali menanyaiku perihal orang-orang yang kami lihat saat kami berangkat menuju desa itu. Dan saat kutanyakan kepada teman-temanku, ternyata mereka hanya melihat tak lebih dari 5 orang. Demikianlah pengalaman gaib yang aku alami saat aku berada di pedalaman daerah timur Indonesia. Terima kasih untuk setia dengan video-video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.